Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan menganugerahkan hari yang baru bagi kita. Maka untuk memulai hari ini, mari kita membaca firman Tuhan, Kitab Imamat pasal yang pertama. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang dari antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu berupa hewan, entah lembu atau kambing domba. Jika persembahannya berupa kurban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan yang jantan dan tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan kepadanya. Ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala kurban bakaran itu, sehingga kurban itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian ia harus menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya di depan pintu kemah pertemuan. Sesudah itu ia harus menguliti kurban bakaran itu dan memotong-motongnya menjadi bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun harus menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mengatur potongan-potongan kurban itu, juga kepala dan lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai kurban bakaran, sebagai kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Jika persembahannya untuk kurban bakaran dari kambing domba, baik itu domba atau kambing, haruslah ia mempersembahkan yang jantan dan tidak bercela. Ia harus menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memotongnya menjadi bagian-bagian tertentu, juga kepala dan lemaknya. Semuanya diatur oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya harus dibasuh dengan air. Seluruhnya harus dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, korban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Jika persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memelintir kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Tembolok serta bulunya harus disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah kurban bakaran, kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Penyerahan penuh. Setelah kemah suci dibangun, umat Tuhan punya tanggung jawab menjaga kelangsungannya. Allah hendak mendidik umatnya untuk selalu ambil bagian dalam pelayanan bait-Nya. Oleh karena itu, salah satu yang dikerjakan berupa persembahan. Pada pasal pertama, kita menemukan ketentuan tentang kurban bakaran, yaitu persembahan yang asapnya naik ke atas, lambang perkenanan Tuhan. Kurban bakaran merupakan lambang perjumpaan antara umat dan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, diberikan dalam bentuk hewan, yang darahnya, lambang kehidupan itu, diperuntukkan hanya bagi Tuhan. Tuhan yang empunya kehidupan, disambut dengan kesungguhan hati memberikan hidup bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, sejak semula Tuhan ingin kita mempersembahkan hidup bagi Tuhan, yaitu kesungguhan hati untuk dipimpin oleh Tuhan dan keseriusan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Sebab itulah korban yang harum dan yang berkenan bagi Tuhan. Maka mari kita belajar untuk mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, agar melalui hidup kita Tuhan boleh disebarluaskan, dikabarkan, dan tentu kita semakin hari semakin menikmati penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa sesungguhnya persembahan yang harum dan yang berkenan kepada Tuhan adalah ketika kami mempersembahkan hidup kami.
baik untuk dipimpin oleh Tuhan maupun untuk melakukan kehendak Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami terus menjaga hidup kami sedemikian rupa sehingga hidup kami menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan hari ini, kami ucap syukur untuk hari yang Tuhan anugerahkan, maka biarlah Tuhan sendiri yang memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.